Presiden Joko Widodo akhirnya mempercayakan kepada Komjen Polisi Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas Kapolri. Presiden memberikan waktu kepada Komjen Budi Gunawan untuk berkonsentrasi menghadapi kasus hukum yang membelitnya. Selain itu, Presiden juga memberhentikan Kapolri Jenderal Sutarman. Warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan yang berkaitan dengan Polri. Tadi sore telah saya tanda tangani 2 kepres, 2 keputusan Presiden. Kepres yang pertama tentang pemberhentian dengan hormat Jenderal Polisi Dr. Andes Sutarman sebagai Kapolri. Kemudian Kepres yang kedua tentang penugasan Wakapolri Komjen Polisi Dr. Andes Badrodin Haiti untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Kapolri. Dan juga perlu saya sampaikan sejak proses dari seleksi Kompolnas, kemudian saya ajukan surat ke DPR, kemudian persetujuan dari DPR, berhubung Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Budi Gunawan, SH, MSI, sedang menjalani proses hukum, maka kami pandang perlu untuk menunda pengangkatan sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi menunda, bukan membatalkan. Ini yang perlu digarisbawahi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, keputusan Presiden Jokowi tentang Kapolri itulah topik The Headlines kali ini. Dan untuk membahasnya kami telah mengundang Ikrar Nusa Bakti, peneliti senior dari LIPI, dan juga Bibit Samatrianto, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan hadir pula Don Bosco Salamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel, serta Karania Dharma Saputra, pendiri dan CEO Bareksa.com yang juga pernah atau masih menjadi relawan Jokowi, Mas Kara? Sudah mantan. Sudah mantan. Bapak-bapak terima kasih sudah hadir di The Headlines. Bang Don, akhirnya sesudah berhari-hari bertemu dengan sekian banyak lembaga dan personal. Iya Nung, kamu buka akhirnya. Akhirnya. Dan saya kira ini berita yang paling ditunggu-tunggu dalam 3 hari belakangan. Setelah seminggu yang lalu Jokowi mengajukan nama Budi Gunawan untuk di fit and proper di DPR. Saya kira ini adalah hasil yang maksimal. Saya ingat Nunung, tadi siang saya ke BB Group kita di Berita 1. Saya kira teman-teman pasti membacanya. Jam 11 persis saya masih bicara, teman-teman, saya baru saja dengar info BG tidak akan dilantik. Badrodin Haiti jadi pelaksana Kapolri, Sutarman dicopot, Suhardi Alyus juga dicopot. Please be aware. Saya hanya senang saja karena info A1 tadi itu
Persis seperti yang Dua kepres yang kemudian ditandatangani oleh Presiden adalah pemberhentian Kapolri Jenderal Sutarman dan pengangkatan Komjen Badrodin Haiti sebagai PLT Kapolri. Ini jalan tengah, Mas Kara? Ya, saya kira ini solusi yang terbaik untuk situasi saat ini dan saya kira memiliki resiko politik yang paling kecil. Jadi saya mendukung solusi yang diambil oleh Pak Jokowi kali ini. Karena berapa hari ini memang desakan sangat kuat begitu Pak Ikrar ya? Ya, akhirnya Presiden menyadari bahwa yang namanya hak prerogatif itu ada batasnya. Kenapa saya katakan ada batasnya? Karena biar bagaimanapun beliau juga harus memperhatikan suara-suara rakyat, khususnya dari para pendukungnya. Yang kemudian yang saya katakan batas itu bukan suara rakyat yang cuma ingin yang supaya mereka didengar atau ingin mengganti seseorang atau menolak seseorang, tapi suara rakyat yang didasari oleh suatu alasan yang buat saya sangat sahih, yaitu calon Kapolrinya kebetulan menjadi tersangka. Karena bahkan mungkin baru sekali ini ya relawan turun ke jalan dan kemudian mengappeal Presiden untuk kemudian tidak mengangkat. Ya, kalau buat saya ini menjadi suatu hal yang satu tren politik baru ya, di mana kemudian kesadaran dari para relawan itu bukan cuma mendukung secara mati ya atau mendukung tanpa kompromi seorang presiden yang didukung pada masa pemilihan umum presiden, tapi dia juga bisa mengingatkan presiden yang didukungnya dengan kalimat-kalimat bahwa kami mendukung Anda demi perbaikan negeri ini. Dan karena itu Anda juga harus sesuai dengan janji-janji politik Anda yang ingin memberantas korupsi, termasuk mafia. Dan dalam kaitan ini memang tentunya karena kebetulan ini terkait dengan calon Kapolri yang sudah dinyatakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka, dan biasanya KPK itu tidak pernah salah di dalam menentukan seseorang menjadi tersangka, yang artinya dia pasti akan masuk tahanan berapapun jumlah masa tahanan itu, apakah 2,5 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tapi yang jelas biasanya orang yang dinyatakan sebagai tersangka tidak pernah lolos di dalam pengadilan tipikor. Iya. Pak Bibit kan sudah pernah di KPK juga gitu kan ya. Ini kalau melihat putusan Presiden ini langkah aman Presiden biar tanpa risiko apapun gitu. Ya, dari kejadian ini saya menyimpulkan ada 4 hal. Yang pertama, betapa sulitnya memberantas korupsi di Republik ini. Yang kedua, persepsi pemberantasan korupsi pun masih beragam. Jadi belum sama ini pemberantas korupsi itu begini-begini. Karena apa? Orang masih berpendapat bahwa korupsi itu sebagai kebiasaan. Ada juga yang mengatakan korupsi itu sebetulnya mismanagement aja. Ya, yang ketiga, harusnya korupsi adalah kejahatan. Yang ketiga, dalam posisi seperti sekarang ini, KPK selalu dipersoalkan. KPK arogan, KPK macam-macam gitu kan. Tidak ngikutin aturan hukum segala macam. Padahal tadi pengalaman dari KPK enggak seperti itu. Makanya sebelum komentar mestinya lihat KPK dulu dong. Karena kemarin itu waktunya pas sekali. Begitu diumumkan, begitu juga KPK mengumumkan. Jadi orang menduga-duga yang macam-macam Pak Bibit ya Bang. Ya memang kita susah menerima bahwa itu sekedar koinsidensi. Jadi kemudian kita berpikir semua orang terjerumus pada permainan politik terhadap satu sama lain. Sebetulnya kan ini pilihan yang mungkin paling baik seperti kata Kara tadi di antara beberapa pilihan. Karena apa yang berkembang dalam beberapa hari ini kan, pertama orang bilang itu kayak teka-teki. Berani nggak Jokowi akan melantik? Tetapi kalau dia melantik, keputusan itu sampai berkekuatan hukum tetap. DPR akan senang, Mega akan senang katanya, para pembisik juga akan senang. Tapi itu melawan arus publik, lalu kemudian melawan KPK. Lalu kemudian alternatif kedua, yang ini tadi, menarik itu. Dan yang ketiga, mungkin mengajukan calon baru, tapi itu tidak dibuat. Dan bagi saya ini cerita yang membuat mungkin tidak sampai 80% orang happy gitu. Tapi setidak-tidaknya persoalan sudah sampai di tahap tertentu yang membuat kita pikir, oh ini lebih baik sekarang ini. Persoalan bisa didinginkan sekarang sampai kemudian sambil menunggu proses. Kesimpulan saya keempat kan belum bisa. Oh iya, saya sampai lupa Pak. Yang keempat sebelum ke Mas Kara.
Jadi dengan kondisi seperti sekarang ini kita lihat bahwa ternyata posisi Presiden kita Jokowi ini harus bisa mengelola 4 kepentingan. Ya, 4 kepentingan yang menjadi rambu-rambu bagi dia untuk melaksanakan ide-ide dia. Yang pertama adalah kepentingan pendukungnya. Tadi kan dikatakan ada mantan relawan itu kan. Itu nanti kalau Pak Jokowi itu nggak melaksanakan masih relawan gitu nggak melaksanakan janjinya, itu akan diprotes habis-habisan tuh. Ya, kemudian yang kedua adalah kepentingan partai pendukungnya. Ya. Yang ketiga kepentingan wakilnya, itu kan orang lain juga. Ya. Yang keempat adalah kepentingan lawan politiknya, kan ada PIH, ada KIH, ada KMP itu kan. Nah ini menimbulkan posisi sulit sehingga ya alhamdulillah dia mencoba mengeliminir ya friksi jangan sampai menjadi konflik, saya kira gitu. Oke. Kita break dulu kalau begitu ya, nanti saya akan ke Mas Kara sesudahnya. The Headlines akan kembali sesaat lagi.